Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali bertemu dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 25 sampai dengan ke 27. Mari kita bersama kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami mau bersuka cita. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Dan kami pun juga sungguh Tuhan rindu akan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, 1 Tawarikh pasal 17 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27. Yang begini katanya, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pekan keluarga ini kita berharap bahwa banyak keluarga-keluarga anak-anak Tuhan diberkati. Diberkati artinya orang hidup dalam kesehatan, orang hidup di dalam sukacita, orang hidup di dalam sejahtera, dan orang pun juga mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh karya keselamatan Tuhan. Karena itulah kita selalu berharap kepada Tuhan dalam doa dan juga di dalam pengharapan dan juga di dalam jerih dan juang kita hari-hari. Kita minta supaya Tuhan dengan sungguh-sungguh memberkati. Bukan hanya memberkati itu pun juga dalam bentuk materi, tetapi juga yang paling utama adalah kita dijaga, kita punya kesehatan, kita punya kekuatan sehingga kita pun juga bisa beraktivitas. Bahkan berkat Tuhan itu pun juga kita alami ketika kita mengalami sukacita, kebahagiaan, dan keberhasilan. Berkat Tuhan yang terindah adalah ketika kita mengalami karya keselamatan Tuhan Yesus. Melalui mati dan pengorbanan Dia di kayu salib. Itu adalah sebuah anugerah, sebuah karunia, sesuatu yang menjadi berkat, sesuatu yang diberikan kepada kita. Agar kita pun juga beroleh keselamatan. Karena itu saudara yang kekasih, dalam bagian Alkitab yang kita baca, Daud kita mengenal dia sebagai seorang raja. Kita mengenali dia pun juga asalnya adalah seorang gembala. Seorang gembala kambing domba, dan dia pun juga dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin, mengalahkan Goliat. Lalu dia berperang, lalu kemudian dia layak dipercaya untuk menjadi seorang raja. Ketika dia menjadi seorang raja, dia merenung atas kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan ketika itulah dia menyadari sebenarnya siapa sih dia ini? Apalah kami ini? Apa sih, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saudara, dalam perenungannya Daud, dia pun juga dalam merenungkan bukan hanya pada dirinya ketika dia menjadi dari seorang gembala, anak Isai, lalu kemudian dia menjadi seorang raja. Raja yang dihormati, raja yang dihargai, dan raja yang sungguh-sungguh berhasil dalam masa kejayaannya. Saudara, dia pun juga memiliki keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Keluarga yang bersuka cita, kehidupan keluarga yang dicukupkan, keluarga yang hidup di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan.
Karena itu dia mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Lalu ayat yang kita baca, ayat ke-25 mengatakan, sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau membangun keturunan baginya, itulah sebabnya hamba memberanikan diri untuk memanjatkan doa. Dalam doa ini dia mau mengungkap syukur, dalam doa ini dia mau mengucap sukacita, dalam doa ini dia pun juga mau mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat dalam. Bahwa apa yang dia raih, apa yang dia capai bukan oleh karena dia mampu, bukan oleh karena dia bisa. Tidak ada yang bisa dia lakukan kalau karena bukan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah Allah yang menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu ini. Karena Allah lah yang menjanjikan dan menyatakan janji itu kepada hamba-Mu ini. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati hamba-Mu. Sudah diberkati, tetapi kita selalu minta untuk terus diberkati. Kita sudah mendapat yang baik, kita boleh selalu minta lagi kepada Tuhan untuk yang lebih baik. Kita sudah menerima segala yang indah dan segala yang sukacita. Kita mintakan lagi kepada Tuhan untuk semua yang indah dan semua yang memberi kita sukacita. Sebab apa yang Engkau berkati ya Allah, diberkatilah untuk selama-lamanya. Apa yang sudah menjadi berkat untuk kita, peneguhan apa yang Tuhan teguhkan untuk menjadi berkat bagi kita, maka itulah berkat kita selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam segala keberadaan, apapun adanya kita sekarang, seperti apapun juga adanya, renungkanlah bahwa semuanya adalah hanya anugerah dan berkat Tuhan. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Semuanya hanya oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, renungkanlah betapa indah anugerah dan berkat Tuhan itu dalam hidup kita. Dan apa yang sudah diteguhkan sebagai berkat Tuhan akan tetap menjadi berkat bagi kita seumur hidup. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami berserah ke dalam tangan-Mu. Di hari sukacita ini pun juga kami boleh merasakan anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah. Meski kami tidak jarang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, dan juga mengalami kekecewaan hidup. Dan bahkan kami pun juga ada di bawah ancaman virus corona ini pun juga dan ancaman-ancaman lainnya. Tapi kami percaya bahwa hidup kami dan juga keluarga kami adalah hidup yang diberkati Tuhan. Karena itu Bapa, kami percaya di tengah pergumulan apapun kami akan disertai selalu oleh Tuhan. Sehingga kami menemukan jalan penyelesaian. Dan di tengah-tengah sakit dan kelemahan tubuh kami percaya Engkau juga adalah Allah yang merawat kami. Dan kami boleh dipulihkan dan disembuhkan. Dan kiranya Tuhan jugalah yang tahu dalam pergumulan gereja dan masyarakat kami di saat ini. Maka kami percaya, kami terus diajar untuk hidup damai, hidup rukun, hidup saling menghormati. Dan juga hidup di dalam toleransi dalam realitas perbedaan kami. Karena itulah yang akan membuat kami bersuka cita, berdamai dengan sesama, sehingga kami menikmati hidup kami. Inilah doa yang kami naikkan di dalam syukur, sukacita, dan segala kebaikan Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Yesus. Amin.